Warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Yogi dari Dua Force Indonesia. Jangan lupa ketik like, comment, subscribe, and share, dan pantengin terus channelnya. Kembali lagi bersama Yogi dari Dua Force Indonesia. Sebelumnya terima kasih ya yang udah klik subscribe, like, comment, and share di channel Dua Force. Terima kasih dan selalu pantengin terus Dua Force channel. Gue akan menceritakan tentang perjalanan dan awal karir ya, kisah lah intinya Nederland Dwarf di Indonesia dan apa yang gue lakukan di hobi gue kelinci ini gitu. Tahayul itu semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Sebenarnya dimulai dari tahun 2003 sampai tahun 2004-2005. Sampai kelinci dan kelinci pertama kali gue punya itu adalah sebenarnya bukan Nederland Dwarf tapi kelinci Rex ya. Nah pada saat itu Rex itu mempunyai struktur bulu yang lucu seperti karpet dan pada saat itu gitu kan. Tapi gue suka dan terus begitu gue beli kelinci itu pertama kali langsung beranak. Wah, excited banget kan karena udah punya anakan kelinci sendiri gitu. Nah terus berjalannya waktu tuh gue kenal salah satu temen yang memang pertama kali ngenalin gue kelinci adalah namanya kalau dulu gue sebutnya dengan Mang Ronald, tahu deh. Sekarang kemana tuh orangnya? Kangen juga sih sebenarnya sama dia, orang yang pertama kali mengenalkan gue dengan kelinci jenis Rex dan pada saat itu juga akhirnya gue menyukai kelinci dengan breed Nederland Dwarf. Terus gue ulik-ulik di mana nih kelinci Nederland, ketemulah sama breeder-breeder yang lebih dulu breeding di kelinci Nederland Dwarf pada saat itu. Tapi kelinci Nederland Dwarf pada saat itu sebenarnya belum yang seperti saat ini dengan bentuk kepalanya yang besar, kupingnya kecil, terus bodinya yang strukturnya udah semua makin mendekati SOP gitu. Karena dulu pada saat awal-awal itu banyak breeder-breeder kita khususnya banyak melakukan crossbreed untuk mendapatkan kelinci Nederland Dwarf tapi induknya lokal gitu. Maksudnya biar biayanya murah tapi bisa dapetin Nederland Dwarf. Makanya bentuknya macam-macam, ada yang lebih gondrong, ada yang bentuknya agak panjang, kupingnya macam-macam lah pada saat itu. Yeah, dude! What the fuck? Gue namanya lebih ke perjalanan sampai untuk mencapai kesuksesan lah untuk breeder itu. Nah terus Ya udah ya. Terus gue mengenal beberapa breeder yang memang udah punya jenis breed Nederland Dwarf di beberapa tempat di daerah Lembang itu. Terus ada teman-teman gue juga di sana, ada Pak Asep Sutisna dulu ada Rabbit Project dari Pak Asep Sutisna di daerah Lembang. Terus ada Pak Acep Dase itu salah satu temen gue banget tuh ya, salah satu temen yang mungkin gue bilang dia breeder handal yang punya bagus dia pada saat itu, dari mulai tata laksana kandang, dari mulai merawat kelincinya, memberikan pakan dan segala macamnya, pokoknya top buat Mang Dase deh. Kita doakan dia bisa kembali lagi di dunia perkelincian. Terus beberapa breeder di Lembang juga banyak yang punya kelinci Nederland Dwarf. Terus teman-teman lama juga kayak Weda tuh salah satu teman gue yang memang udah lama banget dia ngebreed kelinci pada saat itu. Kan sekarang nih Nederland Dwarf yang lagi rame warna-warna orange ya. Justru pada saat di tahun-tahun itu, di tahun awal sekitar tahun 2004, 2005, 2006, 2007, Weda justru udah lebih dulu punya kelinci warna oranye. Cuma pada saat itu pasarnya Nederland Dwarf tuh belum terbentuk saat ini gitu. Karena memang diakui pada saat itu ajang show-nya nggak sebanyak saat ini gitu. Nah terus berjalan waktu gue berkeinginan untuk membesarkan Nederland Dwarf ini karena gue punya keyakinan bahwa di jenis Nederland Dwarf ini punya masa depan. Makanya gue mengadakan kayak semacam bikin booth untuk bagian informasi bahwa ada kelinci Nederland Dwarf, bagi-bagi informasi, bagi-bagi pin, bagi-bagi stiker. Tujuannya untuk memberikan edukasi bahwa ke orang-orang nih
ada salah satu jenis kelinci Nederland Dwarf atau jenis ini yang lucu dan punya nilai ekonomis kalau seandainya diseriusin gitu. Terus kita juga bangun suatu komunitas dalam artian persatuan yang pada saat itu kita bangun bersama kayak pertama Jas Arba, Ari Wardani, terus Asep Dase, terus Ferry Maulana dan saya sendiri dan beberapa orang-orang yang berkecimpung di IRA namanya. IRA pada saat itu bertujuan untuk menjadi asosiasi yang menaungi breeder untuk pada akhirnya perbaikan standarisasi kelinci yang ada di Indonesia. Tapi lambat laun pada akhirnya IRA pecah dan saya keluar dari IRA. Terakhir jabatan saya adalah dari presiden IRA-nya, Indonesian Rabbit Association. Terus saya selesai dan saya keluar dari IRA. Terus saya keluar dari hobi kelinci sekitar tahun 2010-2011 ya. Nah pada saat itu justru mulai terbentuk tuh. Sebenarnya pada saat terbentuknya IRA juga ada asosiasi lain terbentuk. Nah pada saat itu mungkin kita juga harus banyak berterima kasih oleh grup IRS ya, yang pertama kali membuat show di Indonesia. Kita boleh apresiasi yang sangat besar untuk IRS. Terima kasih teman-teman IRS. Ada pada saat itu mungkin kalau nggak salah ada Zai, ada Akbar, ada Pak Andi Jamhur bersama istri pada saat itu masih ada, terus Pak DPRS dan para staf jajaran semua yang tergabung di IRS. Saya mengucapkan terima kasih karena berkat beliau lah pada akhirnya kelinci di Indonesia dan atmosfer kelinci Indonesia semakin besar dan semakin semarak hingga saat ini. Saya perlu apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang pertama kali mengadakan show dengan kualitas Arba pada saat itu. Dan terus begitu saya vakum, terus kelinci itu semakin menggeliat, semakin bagus pasarnya. Nah terus mulai tumbuh deh tuh komunitas khususnya untuk kelinci Nederland Dwarf, kelinci-kelinci yang lain mempunyai komunitas di Indonesia. Nah khususnya kelinci Nederland Dwarf ya sudah terbentuk kayak YNDRC gitu. Terus kelinci pada saat itu sebelumnya ada kalau nggak salah ada Nederland Dwarf Rabbit Jakarta pada saat itu terbentuk salah satu komunitas yang ada di Jakarta. Tapi alhamdulillah berarti tujuan besar saya, tujuan dan harapan saya untuk membesarkan dan membuat kelinci Nederland Dwarf ini punya tempat dan disukai orang, alhamdulillah berhasil dan sukses. Dan terus akhirnya saya vakum ke hobi kicauan pada saat itu sampai tahun 2016 ya masalah. Dan 2016 saya kembali, saya lihat pertama kontes di daerah Cipinang, saya lihat animonya sangat besar pada saat itu gitu. Nah terus bersama teman saya pada saat itu ada Yoga dari The Bachelor Rabbitry. Pada saat itu kita suka, terus kita membeli salah satu Nederland Dwarf yang terbaik dari Akbar dan Zai, line impor ya khususnya. Terus kita suka, terus saya mulai berpikir ternyata udah mulai besar nih kelinci ya. Udah saya mulai menggeluti dari situ sampai akhirnya saya benar-benar merasa berarti emang kelinci bisa membesarkan dan bisa besar pada akhirnya nanti ya. Terus seiring berjalannya waktu ada show sampai terakhir kemarin itu saya bertujuan untuk memberikan dedikasi saya sebagai orang yang selalu berharap banyak di Nederland Dwarf secara kelinci yang saya sukai breednya. Saya membuat show yang khusus Dwarf Rabbit Show. Tujuan untuk menggait animo masyarakat biar komunitas dan pecinta kelinci khususnya di dwarf breed ini khususnya di Indonesia semakin besar dan semakin banyak sebagai hobis baru. Terus ya intinya biar makin banyak dan makin semarak kelinci di Indonesia gitu. Tapi alhamdulillah di tahun kemarin saya mengadakan setelah masa transisi itu, dari mulai ada PSBB transisi, saya mulai mencoba beranikan diri deh, kira-kira bisa nggak gitu. Ternyata alhamdulillah animonya sekitar 200 lebih kelinci yang mengikuti show pertama gitu. Alhamdulillah. Dan semoga harapannya kedepannya show ini akan menjadi show rutin tahunan dari saya dari Dwarf Indonesia
untuk semakin membesarkan animo masyarakat terhadap kecintaan untuk salah satu jenis breed Nederland Dwarf khususnya, dan jenis-jenis dwarf breed yang lainnya pada umumnya gitu. Oke ya, bantu terus channel ini agar selalu besar dan biar perklinsian Indonesia semakin besar, dan target kita semua sebagai breeder, sebagai viewers, sebagai hobis tercapai, dan sukses terus pokoknya untuk kelinci Indonesia, dan jangan lemah dan jangan patah semangat untuk breeding selalu. Nanti kita balik di